Duh, gila. Capeknya nggak selesai loh aku. Good morning, hi. Marta, Mace, Dini, Bubu atau Bubi, Mastina, Anne, Jamal, hai semuanya. Beauty Chic, Igus, Yoga, hi everybody, Niando, Sansan. Nih langsung ya, Iwat kita invite langsung kita ngobrol pagi-pagi. Kita gel semuanya hadir sambil di tap-tap layarnya supaya teman-teman yang lain tahu. Aku baru bangun loh. Like literally baru bangun. Woke up. Yes. Like jumping from your bed straight to life. And bears. Oh my god, what happened? I know, right? It's like, Jam berapa lo pulang semalam? gue tuh sebenarnya pulang semalam tuh kan eventnya malam memang ya. Gue sampai apartemen jam berapa ya? Jam setengah 9 kayaknya. Setengah 9. Ngundang tamu loh, buka pintu semalam. Aduh, mau buka pintu gimana? Saya mau tutup pintu aja males. Dalam arti itu abis gue closing, gue sampai nggak pakai basa-basi, tau nggak lo? Semalam kan gue nge-MC event Kerastas. Kan terus beberapa pimpinannya Kerastas gini, kita kenalin nama bos kita baru, GM-nya baru, GM Global kesini baru. Oh ya, sure. Tapi gue tuh udah capek banget, baterai gue udah habis. I can feel I am so tired. Gue kabur, tau gak lo? Gue cabut cantik, cus langsung. Jadi lo nggak kenalan akhirnya sama bosnya? Gue cuma dada dari atas panggung. Bo, gue capek banget, itu aja ya. Yang minta foto sama gue di belakang itu timnya Kerastas, tim salon, itu semua pada nontonin siaran pagi kan gini. Ayo kelamaan di sini besok nggak siaran, gue gini. Iya nih gue udah ngantuk banget, gue bilang gitu. Cip, penyiar pagi TikTok. Tapi wet, gila loh, ngantuk sama capeknya tuh kayak nggak selesai loh. Lo soalnya nggak kelar. Abis Bali itu kan Senin lo langsung hajar. Iya, dan sebenarnya kan sebelum Bali itu kemarin, Bali itu kan juga hari kelima tuh gue kerja pagi. Ya bener, malamnya lo bangun jam 3 pagi. Hari ini lo nggak ngapa-ngapain dong? Hari ini brunch with Dave di Shangri-La sama Adinia Wirasti. Oh my god, masih ada satu lagi. Jam berapa tuh? Gue baru libur besok. Oh my god, hari ini jam berapa? Nggak, Sama hari ini Asti? siang. Oh, masih bisa leyeh sedikit. Siang tuh jam berapa? Jam 1, jam 2? Nah, jam 12 pas makan siang. Oh, nanti guys, berarti ke Shangri-La ya. Dave akan syutingnya di lobby. Jangan ngaco lo. Atau kalau misalnya di lobby nggak ada, lo tanya sama reception, di mana syuting Brunch with Dave? Aku mau foto sama Kak Dave. Foto sama Asti. Sama Asti sama Kak Dave. Coba, gue pengen tahu. Kan lu tuh sahabatnya Asti kan? Coba ada. Apa fun fact? Kalau anak sekarang kan seneng tuh ya fun fact. Fun fact mengenai Asti yang lo tahu, yang lo bisa kasih ke gue sebagai kisi-kisi. Asti itu kan kelihatannya kayak strong banget ya. Ya. Bener nggak? Build-nya tuh kan kayak atlet gitu dia tuh. Bener nggak? She's actually a Disney princess. She's a Disney princess at heart. Masa? Yes. Crazy as fuck. Disney princess as fuck. Bener-bener yang kayak gue kadang-kadang gini, oh my god, this packaging. Disney Princess itu berarti maksudnya yang mengidatkan mellow. Terus udah gitu, live in his ideal world. Good to know. Ya, terus ya kalau yang dia suka banget sama batik, wayang segala macam tahu lah ya.
Terus udah gitu, dia itu very into journaling, scrapping malah, book scrapping. Oh gitu. Ya, Astis, dia book scrapping banget, nget. Oh, Asti siapa? Bukan. Nanti siang tuh aku mau syuting Brunch with Tiff sama Adinia Wirasti. Adinia Wirasti. Lu tahu baju kawinannya dia tahun lalu? Itu tangan kan? Bukan, Mel Ahyar, Oh. Couture. It's actually her doodle. Oh masa? Yes. Jadi her doodle sepanjang pertemuannya dia sama Michael, her husband, Jakarta, Melbourne segala macam, waktu dia bolak-balik dia tuh doodling di scrapbooknya segalanya, itu semua ditumpahin jadi motif di bajunya. Disulam sama Gila, lucu tukang Mel banget. Ahyar. Disulam lu. Oh, Asti itu adiknya Sarah Wiyanto. Sarah Wijayanto, betul. Sarah Wijayanto tuh kayak familiar ya? Yang ini, yang itu loh, klinik Six Sense yang bisa lihat setan. Pantas aku nggak kenal. Dia punya YouTube gede banget, YouTube channelnya. Bisa lihat tetan. Bisa lihat tetan dia, Kak. Lihat kamu jelas banget dia, Kak. Kalau lihat aku dia burem, karena aku manusia. Lu kan tuyul. Oh, istrinya Demian Aditya. Oh, udah pernah Iya. ketemu gue berarti. Iya, betul. Adinia, bukan Ardinia. Adinia Wirasti. Oke, next time mungkin ya gue akan usulkan undang Sarah Wijayanto ya. Seru tuh. Syuting di Wisma MRA. Nggak mau, nggak usah dijebak-jebak gitu. Sarahnya suruh ngeliat gedung ini ada penunggu apa enggak. Ih, gue paling sebel tau nggak lo? Lu tuh udah telat banget, kok masih sempat motong buah sih? Bo, ini yang udah standby dong di kulkas gue. Oh, lu tuh ini meal prep. Ini biasanya gue potong, gue siapin 2-3 hari. Ntar kalau udah habis baru gue bikin. Oh, kebalik, Bo. Jangan Sarah diundang ke lu. Lu diundang ke acara Sarah. Nah, gini ya. Nih, let's talk about diundang-undang ke acara podcast orang-orang. Shall we? Yes. We Karena shall. kemarin gue teleponan sama teman kita Sofi Navita. Jadi sedikit Ya. bocoran, Sofi Navita itu sahabat lama Iwet, Angie dan saya. Dan kemarin kita baru undang Sofi di podcast YOLO. Ya. Oke, jadi dia lagi di Jakarta, tunggu konten podcast YOLO-nya. Ya. Terus gue teleponan, dia ngajakin ketemu kemarin. Terus gue bilang gini, aduh gue nggak bisa, gue harus kerja. Lo hari ini mau ngapain? Gue mau ke podcastnya Daniel Mananta. Nah. Terus mau ke podcastnya siapalah gitu. Ya. Sofi tuh lagi promo keliling podcast, promo buku dan promo comebacknya dia. Terus Ya. gue bilang gini, terus dia bilang gini, iya Bo, sesama podcaster itu mereka kayak punya komunitas gitu loh, Web. Kayak saling kenal, saling punya code of ethic yang kita harus saling bantu nih sesama podcaster, Oh ya. Oh ya? kata Sofi. Oke, terus? Karena kita tahu, Dave, kita tuh sama-sama saling butuh narasumber. Dan kita tuh narasumber kan support ya judulnya. Narasumber datang ke tempat kita tuh nggak dapat honor apa-apa. Jadi kita tahulah jatuh bangunnya derita seorang podcaster kayak apa. Terus gue bilang gini ke Sofi, Sofi, gue tuh nggak percaya diri loh bergabung dengan komunitas sesama podcaster. Dan dia gini, lo jadi nggak pernah tuh menawarkan diri minta diundang ke podcast. Gue nggak pernah. Sekali aja kemarin gue menawarkan diri ke Onat, gue bilang gitu. Terus dia gini, oh gue tahu. Terus udah kan diundang pasti kan? Enggak sih, dia cuman basa-basi bilang, oh iya, ayo kak, tapi belum diundang. Terus gini, lo Daniel belum pernah diundang? Belum. Masa sih, bukannya Daniel udah pernah jadi tamu di podcast lo, di Brunch with Dave? Udah, tapi Daniel nggak pernah undang gue. Oke, nanti gue bilang. Nah, yang ingin gue bahas adalah gue tuh gak punya percaya diri, Wet, sejujurnya. Lo tau kan, gue juga udah pernah bilang sama Vidi sebenarnya. Dan kayaknya tuh ngambang begitu aja gitu gue gak diundang. Dan itu tuh mengecilkan rasa percaya diri gue loh, Wet.
Gue tanpa bermaksud mengecilkan percaya diri, tapi lanjut lagi. Go ahead terus. Terus jadi ini sejujurnya. Jadi gue bilang sama Sofi, nggak deh Sof, gue tuh nggak punya percaya diri. Kayaknya gue memang nggak punya cerita apa-apa untuk dibagi deh. Kayaknya mungkin gue kurang viral kali ya untuk podcast masa kini. Tapi lu tuh podcaster berdua sama Iwet sama Angie, dia bilang gitu. Jadi kalian itu is part of the community. Tapi buktinya mereka nggak ada yang mau undang gue tuh Sof, gue bilang gitu. Gue nggak percaya diri. Long story short, yang ingin gue share di siaran pagi ini adalah rasa percaya diri, Web. Ini mungkin bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang kerja PR atau marketing gitu. Dimana lo tuh ketok pintu, kenalan sama klien baru, memperkenalkan diri, menawarkan jasa lo. Gue tuh nggak percaya diri loh, Web, ternyata. I don't have the confidence in what I'm selling. Itu kan sebenarnya sama ya pengalamannya, benar nggak sih? Iya. Kalau gue tenaga marketing sebuah perusahaan, I don't have the confidence in what I'm selling. Jadi gue nggak pede ketok pintu ke klien yang gue nggak kenal untuk menawarkan produk gue atau jasa gue. Gitu nggak, Wet? Gimana, ulangi? Lu pasti lagi baca komentar ya? Enggak. Gue lagi berusaha memahami gitu. Maksud gue gini, ada beberapa hal yang menurut gue harus diluruskan juga sih. I mean, Sophie is very nice and a bit too nice and a bit too naive menurut gue. Oh gitu? Oh jadi sebenarnya komunitas podcaster itu nggak gitu-gitu banget juga? As long as I know, I don't know ya. Kayaknya enggak deh, Dave. Iya ya? Iya, kayaknya nggak ada deh, Dave. Kayaknya Sophie aja naif ya? Iya, makanya kan Sophie naiftah kan? Sophie naif, iya betul-betul. Gadis naif ya? Iya, gue nggak tahu nih. Tapi setahu gue itu lumayan racingan tuh masalah bintang tamu gitu. Balap-balapan. Iya. Terus kemudian yang gue tahu lagi adalah memang gila-gila viral tuh udah pasti saat ini. Iya. Nah, ya kan? Betul. Lagi ya. Setahu gue lagi nih, kalau Melanie denger juga pasti dia tahu lah. Dia akan bilang, even Melanie tuh akhirnya gini, gue capek sama viral-viralan ini. Gue capek sama semua mengejar data. Makanya kemudian Melanie itu dia banting setir, Bo. Justru yang dia angkat adalah cerita hidup. Oh. Ngerti nggak lo? Dan dia bilang gini, gue lebih baik mendingan sekarang podcastan sama teman-teman gue di tahun artis-artis tahun 90-an. Karena yang lain itu kejar-kejaran ngebuk tamu yang lagi viral. Betul, tapi kalau ada yang viral mau datang ke tempat gue ya monggo aja. Tapi gue nggak aiming ke sana lagi karena ada yang bilang Melanie lagi, iya. Karena gue ngobrol sama Melanie gitu. Terus dia gitu siapa lagi ya? Luna. Itu juga viral kan tamunya, nyari yang viral kan? Tapi lelah habis itu dia kan. Karena gue inget banget tuh waktu zaman pandemi tuh dia kejar semua yang lagi viral, dia kejar. Kecapean akhirnya gitu. Terus abis itu ini yang setahu gue ya, bahkan ada beberapa podcast yang kemudian gini, kalau misalnya lo lagi viral, lo mau klarifikasi quote unquote, lo mesti bayar. Oke, karena sebetulnya ya nggak usah ditanya siapa ya. Gue setuju bahwa podcaster itu mencari tamu yang viral. Gue punya temen selebriti, mega terkenal loh, Iwat. Mega, maksudnya gue nih mini, temen gue ini mega. Kebayang ya kadar keterkenalannya. Tapi dia nggak viral, maksudnya nggak punya cerita yang viral. Terus dia diundang nih ke salah satu podcast. Iya, podcast. Iya, terus kayaknya lagi nggak ada berita viral, jadi teman gue diundang. Nah, Cuy, sampai hari ini episodenya dia kagak naik. Dan itu udah 2 atau 3 tahun lalu.
Jadi temen gue gini, feeling gue, intuisi gue ketika gue melihat undangan podcast ini, kayaknya mereka lagi nggak ada tamu viral, makanya ngundang gue. Tepat, Nek. Itu buktinya, gue udah meluangkan waktu, syuting 1 jam, tempatnya jauh banget. Sampai hari ini kagak naik-naik tuh episode gue. Akhirnya rasa percaya diri gue ciut. Tapi balik lagi kita ngomongin soal rasa percaya diri ini ya. Balik lagi ke rasa percaya diri ini. Menurut gue gini, gimana ya cara ngomongnya ya Dave ya? Balik lagi adalah understand your value first. Dan lo tahu gitu bahwa ketika value lo itu udah di situ, maka lo nggak kesana arahnya. Ya. Gue ngerti. Itu satu. Maksud gue gini. Kayak misalnya gitu ya, I understand my value at the moment adalah misalnya kontribusi gue adalah lewat dengan pemikiran gue, dengan ideation gue, dengan skill yang gue punya gitu. Ya. Dan gue tahu value-nya mereka adalah bukan gue. Ya. They don't need me on their show. Karena value-nya mereka adalah they need someone with high news value untuk mengangkat diri mereka. Jadi gue tidak pernah menawarkan diri gue kecuali mereka minta gitu, kayak bilang, I need your thoughts about this, so can you come to my podcast? That I will come. Right? You know, karena gue tahu bahwa I'm not that valuable for them. Tapi buat orang lain gue bervalue. Oke. You understand? Jadi gue tahu-tahu tempat aja gitu. Nah, cuma ini pengalaman gue masuk ke dunia agensi ya. Dunia agency itu kan it's very competitive, Dave. It's very competitive karena kita mendapatkan pekerjaan kita dengan pitching. Ibarat kata dengan casting. Right? Nah, ini lumayan berapa tahun ya gue? Hampir 4 tahun gue di dunia agency. Ini lumayan kadang-kadang bikin mental gue dan kepercayaan diri gue tuh drop. Apalagi kalau misalnya lo kalah pitching berturut-turut. Oh, itu rasanya nggak enak banget loh, Bo. Iya, pasti. Lo akan kayak questioning yourself like, am I that good? Pinter nggak sih gue sebenarnya? Jago nggak sih gue? Yes, gue tuh pinter nggak sih sebenarnya? Gue tuh sebenarnya bisa nggak sih ngejalanin ini? Iya. Kenapa ya kok kalah terus gitu, you know, something like that. Tapi kemudian gue belajar gitu bahwa industrinya memang seperti itu. Ya. Tinggal kemudian bagaimana kita mencari tahu. Oke. Jadi akhirnya gue pakai momen kalah itu untuk kemudian refleksi diri. Cari tahu gitu kurangnya di mana ya, salahnya di mana ya, sampai akhirnya oke, ternyata memang masih kurang di sini. Oh, memang masih kurang di situ. Ya. Gitu. Gue suka poin lu berarti. Ya dipahami aja bahwa value orang itu beda-beda gitu ya. Betul. Sama emang iya, walaupun tidak diakui ya udah diakui aja. Buat beberapa podcast mereka cari tamunya yang viral. Kalau buat sementara kita nggak ada unsur viralnya sama sekali. Kita tahu diri aja cuy, gitu kan? Itu gue suka. Iya, dan lo nggak perlu jadi kayak apakah itu kemudian membuat lo feel less? No. Iya, ngerti gue. Karena I have my skill, I have my value yang gue pegang teguh gitu. Iya, betul. Memang value-nya lagi nggak sama aja. Nanti ketika misalnya value-nya sama, dia akan berbalik kok ke kita gitu. Oke, good point. Sama satu yang sebetulnya gue dari obrolan ini ya, terus akhirnya gue menentukan, ini yang this is who I want to be. Ternyata this is who I am, I think, and who I want to keep on doing and becoming. Gue tuh tetap pengen, gue dari dulu kan lo tau gue Iwet ya, gue tuh bukan, gue suka berkompetisi. Tapi gue bukan kompetitor berani mati. Jadi, gue cuma mau bilang gini, intinya gini. You are not a risk taker. Iya, gue tuh cuma mau bilang gini, Web. Yang juga menurut gue kurang di dunia saat ini adalah community support. Ya, kayak tadi kan ceritanya Sophie gitu. Sophie bilang, sebagai sesama podcaster kita tuh saling support kok gitu.
oh iya ya gitu. Terus gue jadi melihat gitu ya ke dunia emang iya. Terus ngobrol sama lo, ternyata dalamnya nggak saling support juga. Terlepas dari saling support apa enggak, gue tuh cuma mau bilang gini, gue mau jadi orang yang saling support aja gitu. Karena, gini deh, bukankah lebih enak ya Wet ya hidup kayaknya saling dukung aja satu sama lain, bukan saling menjatuhkan gitu. Iya. Kalau gue komentar soal ini ya Dave, gue komentar soal ini gini. This is life. Seperti yang udah kita bahas berkali-kali gitu. Life is unfair. Ya. Kalau dalam bayangan ideal lo bahwa harusnya ada komunitas yang saling support begini begitu, nggak ada, Bo. Iya. Udahlah. You know, Naif ya, too naif ya. That's too naif. Come on, udahlah, nggak ada gitu. Apalagi di kota besar gitu, we are competing each other, even you and me, right? Jadi maksud gue kayak sama satu lagi, kalau ini adalah prinsipnya Luna. Dia selalu bilang semua hal itu transaksional. Everything is transactional. Iya sih. And let's admit it, let's accept it. Emang benar begitu gitu ya. Iya, apalagi di kota besar. Iya. Transaksional, kompetitif. Lu punya apa, gue punya apa, oke. Kita quote unquote barter. Oke. Ya, apa yang bisa kita barter nih gitu. Yes. Makanya gue suka ngomong kan, kalau sampai nih jabatan lo dicabut, nama lo dicabut, lo masih akan tetap jadi diri lo nggak? Nah, gini ya. Tapi gini, Wet. Oke, memang bahwa segala sesuatu di dunia ini transaksional gitu. Tapi kan masih bisa nggak sih kita tuh transaksi, tapi tetap masih ada spirit community supportnya? Ya bisa, Dave. Tinggal kitanya aja. Cuma lu jangan ngarepin itu ke orang lain. Nah, itu Wet. Gue udah nggak berharap. Jangan. Gue tuh cuman ya udah terserah, pokoknya gue melakukan itu. I just want to support my fellow podcaster sebisa mungkin, fellow penyiar, fellow MC, fellow apa. Gue tuh cuman mau dukung aja. Perkara akhirnya lu dukung gue apa enggak apa-apa. Minimal kita kayak melawan arus aja gitu. Exactly. Ya, karena kayaknya itu yang cocok buat hati nurani gue deh. Iya, jadi maksud gue gini, ini jadi kita pahami aja gitu konsepnya bahwa satu the world is unfair gitu ya. Jadi jangan terlalu naif. Terus kemudian yang kedua, everything is transactional. Kalau misalnya lu bilang bahwa tapi kan kita juga harus berbuat tulus segala macam, duit, kerjain karena kita butuh orang baik. Tapi jangan berekspektasi untuk orang lain melakukan apa yang lo lakukan. Ya. Jangan. Lo sakit hati nanti, capek. Oke, got it. Itu. Ini sebenarnya nyambung sama bahasannya Simon Sinek tadi pagi. Gue kan lagi nyelesain videonya Simon Sinek di YouTube. Gitu ya. Dia bilang gitu bahwa kita tuh makhluk sosial. Kita tuh butuh orang lain. Dia bahkan nggak nyebut makhluk. Dia nyebutnya binatang, animal. Gitu ya. Terus gue gini, ini sebenarnya bisa didebat sih. Maksudnya? Lu kembali gitu ya kepada teori bahwa kita itu makhluk sosial, maka balik lu akan terjebak dengan idealisme bahwa semua orang harus saling bantu. Tapi pada kenyataannya enggak. Gini, berarti ekspektasi. Exactly. Hanya karena gue membantu sesama podcaster, misalnya contoh gitu ya, gue memberikan support kepada sesama podcaster, yang harus gue setel adalah ekspektasi gue. Gue-nya jangan punya ekspektasi sama, gue udah bantu lu, kalau nggak pernah bantu gue, niscaya gue akan kecewa, ya kan? Kalau emang gue mau support, ya support aja, seperti lagu Bakti Bu Guru gitu ya, tak berharap kembali gitu ya. Tak harap kembali, bener. Oke, got it. Gitu. Got it. Jadi maksud gue kayak ya udah, it's just like that. Oke, got it.
nggak tahu ya, life lesson tuh kadang-kadang kan coming in a various ways gitu ya, bener-bener yang kayak macem-macem gitu bentuknya. Ada yang nyakitin, ada yang memang menyenangkan, ada yang oke, ada yang enggak. Well, Gini ya, soalnya ya ini tuh mengenai community support gitu ya. Ini tuh yang membekas di gue karena kemarin I'm going to share you the pemicu, anjay, the pemicu. Nah, bahasa Inggrisnya apa sih, say? trigger. The trigger. The trigger. Pinter ya gue lumayan ya. Oh iya, loh, yoga kayaknya mengalirkan darah loh ya. Ya, benar. Sering jungkir balik, Kak. Tunggu sebentar ya, ada yang mau aku blok dulu ya. Kayaknya tuh, aduh mulai mengganggu deh. Siapa sih? Yang Dokter Felix yang nanya, gimana kalau konsumsi daging, kolesterol? Kurang ikro dia. Ada namanya di sini. Iwet Ramadan, bukan Dokter Felix. Adik-adik aja, salah alamat. Tahu lu? Galak kan gue kan? Ya. Cin. Apa Jadi tuh? gini, semalam itu kan teman-teman gue nge-MC untuk Kerastas, ya. Jadi yang datang itu adalah hairdresser, Betul. komunitas salon se-Indonesia. Berdua dong kalau acara kayak gitu nge-MC-nya. Walaupun gue nggak punya rambut, gue masih ngerti loh produk salon. Jangan tawa lo, monyet. Merawat kulit kepala itu penting, bukan cuma rambut, kulit kepala. Betul. Ya. Ada produk before after. Nah, ya, mungkin gue nggak bisa dicat, tapi gue masih bisa ketombean. Bener. Betul. Tepat. Lanjut. Nah, terus ya, gue bertemu dengan orang-orang yang sudah menjalin kerjasama sama gue karena kayak gue post tuh, Bu Iin. Ya. Gue tuh pertama kali kerja sama Bu Iin di Wella 28 tahun lalu. Terus gue Sekarang dia udah di Kerastas. sekarang dia kerja di salon Meimei. Oh, salon. Iya. Meimei. Kan yang acaranya Kerasas yang datang orang-orang salon. Jadi orang-orang salon satu Indonesia. Terus gue ketemu ini. Kamu ingat nggak kita tuh kenal 20 tahun lalu. Terus gue kenalan nama ini. Gue ada satu ya orang Kerasas namanya Heidi. Gue pertama kali nge-MC untuk L'Oreal. Si Heidi ini masih intern. Sekarang anaknya udah ABG, Beb. Intinya adalah gue sambil bengong gitu. Itu tuh kemarin tuh kayak reuni gitu ya. Dan Kerasas kan gue nge-MC cuma setahun sekali ya, Nek. Terus gue tuh sambil bengong gue gini, oh my god, I have known these people practically all my life loh, Iwet. Ya. Terus gue kan duduk sambil bengong, gue mikir gini, wait, berarti komunitas salon itu nggak ganti-ganti loh, udah 30 tahun. Isinya turun temurun kan? Yes, isinya itu-itu aja. Terus gue jadi mikir gini, wait, berarti komunitas salon yang kelihatannya dari luar gitu ya, para pekerja kreatif, kehidupannya dar-der-dor, seniman, ngah-ngeh-ngoh, kayaknya very flashy, very glamour, ketawa-ketawa, banyak orang lata, banyak orang yang kayaknya sikut-sikutan. Bu, mereka tuh berarti industri pekerjaan yang community supportnya paling jalan loh, Wet. Kagak ganti-ganti pelakunya, Wet. Dia lagi. Gue tuh kayak impress loh, gue gini. Sebentar. What loh? I learn a lot. Sebentar. Don't be too naive again. Apa tuh? Yes, the community is there. Mereka bertahun-tahun ada di situ. Oke, the industry mereka nggak berubah, orang masih sama, mungkin nggak legasinya turun, anaknya sekarang yang running salonnya, and the brand. But if we're talking about supporting each other, lu cuma ngeliat dari luar lo nggak masuk ke dalam. Iya juga. Enggak sih. Nah, Iya betul. ya. Iwat gini ya tuh ya, ada yang nulis gini, Kak Devi itu romantis. Iya emang, si Iwat itu realistis. Iwat, you burst my bubble. Benci deh gue. Tapi makin kesini emang kayaknya we complete each other ya. Gue tuh baru mau gantung mic, gue udah mau berhenti aja jadi MC, gue mau belajar ngeblow sama kerja di salon. Karena lo pikir supportingnya kuat banget ya.
Oh, kayak di dunia MC tuh saling jegal-jegalan, ada yang lebih cantik sedikit kita bye. Tapi kalau di dunia salon kayaknya pada baik-baik. Menurut gue sih sama aja semua. Sama aja semua. Even the brand yang lo kerja tadi malam gitu. Menurut lo mereka bikin acara itu kenapa? Jualan. Right. They need to entertain their client. Ya sih. Ada yang bilang stress Iwet. I think so. Mungkin karena memang gue terlalu stres. Iya. Ya, tapi well, you know, kadang-kadang gue suka gini sih, Bo. Tapi ya, lo ngomong kayak gini, gue kadang gini. Dave itu romantis sekali ya. He is very irrealistic gitu ya. Apa unrealistic gitu. Cuma gue juga mikir kok gue kayaknya pesimis banget sih jadi orang. Iya gak sih? Tapi kan kayak gini, ya I know lah ya. Ya tapi emang kayak gitu kan hidup tuh. Jadi gue kayak ya udah jalanin dulu aja, lihat dulu. Makanya ya gue tuh nggak pernah yang terlalu cepat menilai orang. Orang itu baik banget. Oh my god. Nope. Gue akan kayak diem aja. Iya, I'm a very romantic person, bener. Jadi gue tuh sama Adinia Wirasti sama ya. Di balik sosok gue yang kayak tukang jagal daging gini, gue tuh sebenarnya romantic person. Gue tuh Disney princess kayak Adinia Wirasti ya, Nek. Gitu ya. Iya. I would like to believe that the world is all flower and sweets gitu. Iya, padahal enggak. RN bilang gini, berdua nih cocok jadi penyiar radio. Iya ya, kayaknya ya. Belum ada nih radio yang mengundang kita ya. Gak boleh judes. Ya mungkin RM ini anak zaman sekarang. RM nggak tahu kalau kita nih udah bangkotan. Iya RM, kita tuh dulu kerjanya di radio sayang. Terus kita di PHK karena kita udah tua. But it's life. Maksud gue gini loh, kita udah pernah di PHK, kita udah pernah sampai di titik dimana semua orang mengeluh-ngeluhkan, kita udah pernah di titik dimana kita stripping TV setiap hari. Maksud gue apa istilahnya, Bo? We are well seasoned, kayak apa? Well seasoned. Iya, maksud gue ya mungkin masih ada pengalaman lainnya, tapi kayak ya Allah gitu. Jadi intinya community support itu BS. Sebenarnya gini, kalau dibilang ada ya ada, gitu ya. Dong. Ada. Tapi kalau udah menyangkut bisnis is bisnis. Iya sih. Tetap menurut gue pasti akan ada kompetisi, pasti ada sikut-sikutannya gitu. Dan bahkan diakui kok kayak maksudnya gini, karena gini Dave, sekarang ini kan manusianya semakin banyak. Jumlah pekerjaannya hanya seitu-itu aja. Sehingga yang terjadi adalah kompetisinya semakin keras. Nah, kemudian kalau udah ngomongin kompetisi kan semua orang pingin menang. Cara mereka menang macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kalau dibilang salah atau tidak, menurut gue nggak bisa dibilang salah. It's just life. Life is like that, gitu. Iya, betul. Iya. Makanya I'm not a businessman. Gue tuh pure seniman. Ya, Wet ya? Iya. Even gini ya, gue di kantor gue gitu tuh ada satu yang lebih realistis lagi pada gue. Jadi my business director tuh gue suka gini, gila ya, kacau banget nih industri, bla 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 gitu gue ngomong, kacau banget kompetisinya gini nih, nggak fair lah. I hate competition, gue nggak suka pitching. Terus dia bilang gini, well, lo udah nyemplung ke sini, it's your choice, lo mau lanjutin atau enggak? Industrinya emang kayak begini. I've been in this industry for more than 30 years, ya emang kayak gini dari hari pertama gue masuk. Terus lo mau gimana? Iya sih. Right? Ya, tapi nggak apa-apa. Poin sebelum nyampe situ katanya banyak yang memuji kacamata kita bagus. Masa, thank you. Kacamata aku dikasih Becky, belinya di toko ijo 115.000 frame-nya doang. Kacamata aku mereknya Oliver People. Aku belinya di Optik Melawai. Jangan ditanya harganya. Iya, mahal. Kacamata gue lokal dari Cina.
Gini, tadi gue tuh mau bilang iya sih. Well, akhirnya kita tuh harus berpegang pada apa yang lo mau aja dalam hidup dan ketika menjalankan bisnis atau pekerjaan lo. Kayak tipe orang kayak gue tuh perlu secerca harapan yang memberikan ekspektasi bahwa dunia ini masih ada kok orang baik, you know? Iya. Sama sebenarnya gini Dave, ini ngomongin soal dunia entertainment gitu ya. Dunia entertainment itu kan sebenarnya juga kita nyebutnya apa ya? Very kompetitif kali ya. Very kompetitif dan juga bisa dibilang tuh sangat gue harus bilang kejam. Karena kadang-kadang lo tidak dilihat dari skill lo. Iya. Lo dilihat dari penampilan fisik lo. Kita setuju di sini part ini? Setuju ya? Setuju ya. Sebenarnya dengan adanya platform-platform sosial media itu adalah sebenarnya bentuk pemberontakan loh dari si anak-anak muda yang susah sekali untuk masuk ke industri entertainment. Wait, aduh. Iya ini Plum. Oh iya, jadi sebetulnya sosial media itu adalah dianggap sebagai revolusi revolusi aja ya. Sebagai sebuah revolusi dari industri entertainment, dari media konvensional yang hanya mematok lo harus cakep, lo harus ini, harus itu gitu. Sementara di sosial media, gue nggak cakep sesuai standar lo, tapi gue keren, gue jago nyanyi, gue jago dance, gue jago masak, gue jago marah-marah, gue jago komedi, gue jago apa gitu. Yes, disrupsi namanya. Disrupsi. Nah, abis itu sebabnya kenapa YouTuber tuh sebel sekali sama selebriti yang masuk ke YouTube. Oh, karena mereka gini, bro, udahlah. Gue tuh udah usaha setengah mati di sini, gue bikin sendiri konten gue syuting sendiri, gue pikirin kreativitas gue. Lu masuk, lu udah punya nama, lu cakep, lu spiritnya bukan do it yourself, lu bawa tim buat ngerjain. Wait. Oh, jadi sebetulnya spiritnya sosial media itu do it yourself. Yes. Tunggu gini, coba kita samakan persepsi gue maksudnya. Do it yourself tuh maksudnya DIY, do it yourself, kerjain sendiri kan maksudnya. Syuting sendiri, ngedit sendiri, cari tamu sendiri. Konsepnya dia bikin sendiri, dia pikirin setnya seperti apa sendiri. Oh, itu adalah spiritnya sosial media tuh sebenarnya. Yes. Oh. Makanya mereka kesel tuh waktu tiba-tiba mulai ada selebriti A masuk, selebriti B masuk, bikin vlog. Vlognya mereka udah punya tim sendiri yang videoin mereka. Kan istilahnya YouTuber itu adalah secara endurance kita udah kalah total di situ. Kita nggak punya tim. Ya, kata kayak gini mirip nggak sih dengan trending topik live shopping? Iya mirip ya. Iya, mirip. Basically semua pelaku industri sosial media in general tuh spiritnya itu ya Nek, do it yourself. Tapi kan sebetulnya nih ya, ini diskusi ngobrol. Tapi kan sebetulnya dengan hadirnya artis-artis yang ke YouTube, tadi kan kita contohnya YouTube ya awalnya ya. YouTube yang hire editor, hire kameramen, nggak pakai semangat do it yourself, membuka lapangan pekerjaan baru buat orang-orang yang jago kamera sama jago edit-edit. Balik lagi Dave, kita nggak ngomongin benar salah, karena hidup tuh sebenarnya nggak pernah ada benar salah. Oh iya. Bener nggak? Iya. Betul. Selalu ada pembenaran dan selalu ada nilai positif dari sebuah kesalahan. Jadi tergantung point of view-nya aja. Exactly. Tergantung di mana lu berdiri aja. Exactly. Makanya gini, gue jadi belajar dari situ gitu ya, bahwa ini soalnya pernah gue lakukan. Ketika misalnya gue bilang gitu ya bahwa oke, gue bikin sendiri lapangan pekerjaannya, gue bikin sendiri ininya, gue bikin itunya sendiri supaya gue bisa quote unquote misalnya punya panggung sendiri gitu ya. Terus habis itu gini, ketika gue udah bikin, pasti akan ada yang masuk lagi. Aku suka tuh komentarnya, siapa tadi yang namanya, benar salah adalah sebuah kesepakatan.
Agree. Setuju. Tinggal lo mau pakai kesepakatan yang mana. Kata kopi gula aren, Kak, hari ini pembahasan berat ya, tapi aku suka. Iya, nih gara-gara, kenapa jadi kesini sih? Ini cuman gara-gara gue ngomong, gue tuh gak pede. Gini gara-gara Sofi nih, nyuruh gue kontak Daniel lah, kontak Abed lah, tuh siapa stand up komika. Gue disuruh kontak Raditya Dika. Gue gini, gue ditolak Raditya Dika, bisa hancur rasa percaya diri gue ke genteng. Tapi gini, maksud gue gini loh, apa namanya, gue ketemu sama Sofi kan kemarin di Bali ya, terus gue dengerin cerita dia, terus gue gini, Sofi ini baik sekali ya. Iya loh. She is super sweet, super nice, a bit too naive. Gitu ya. That's why she get hurt a lot. Nah, itu Iweb. gue tuh kemarin sambil ngobrol sama dia, gue berusaha observe gitu ya, what's going on ya, apa ya, begitu lo ceritain gue gini, ini dia. Lu mau ngomong begitu berarti kan gue langsung refleksi diri kepada diri gue sendiri. Gue kan juga naif, berarti gue tuh harus siap banyak sering kecewa dan sakit hati dong. Iya, karena hidup tuh nggak hitam putih, Dave. Kemarin ya obrolan kita rendeman di laut tuh juga gue tuh merhatiin lo gitu ya. Nek kalau dia mau deh, kalau enggak. Terus gue gini, ini berat loh. Kalau kayak gini lo nggak akan punya pacar lo sampai kapanpun. Iya, gue tuh pengennya hidup hitam putih. Aduh bener gue ya. mulai. Kemarin juga didengar Ray, kayaknya berasap deh nih. Ini kayaknya ini kayak dapurnya bocor nih asapnya. Lu ngantuk, Nyet. Lu ngantuk, mata lu berawan. Iya, ini gue juga ngantuk deh. Duh, mata gue berawan. Iya lo ya. Damn, ini kayak terapi. Gue tuh berharap dunia hitam putih ya, Iwet ya. Enggak, kadang-kadang ada yang abu-abu. Ada abu-abu monyet, ada abu-abu gajah, ada abu-abu kudanil. Iya, karena menurut gue lebih gampang kalau dunia tuh hitam putih. Itu kan idealisme lo. Iya. Adanya di film Disney. Film Disney sekarang udah gak kayak begitu, Bo. Iya benar. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau gitu aku. Gini. Partai Pandaping. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Aku diem aja di rumah, nggak mau keluar lagi. Dunia jahat. Partai Pandaping anjing P3. Gitu. Iya, makanya gue nggak cocok bisnis karena seperti puisi Desiderata. Teman-teman udah pada Google belum puisi Desiderata? Google deh, bagus. Dia bilang bahwa the world is tricky. Iya, banget. The world is tricky. Gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Aduh, gue gak suka nih momen-momen vulnerable, gak tahu mau ngapain. Lu pimpin dong, udah tahu temennya lagi keder begini gak tahu mau ngomong apa. Heran. Ngomongin soal vulnerable ya, kemarin tuh gue lupa deh, kayaknya masih si Simon Sinek, karena Simon Sinek tuh kan panjang sekali videonya. Ngomongin soal vulnerable. Being vulnerable itu adalah sesuatu yang kayaknya dengan adanya sosial media jadi dimudahkan. Contoh, ketika lu punya salah, lu bikin video, lu mengucapkan gitu ya, saya memohon maaf atas kesalahan yang telah saya buat, lalala segala macam. Atau kemudian ketika lu punya salah, misalnya bukan yang kayak video gitu ya, lu ketik WhatsApp, Dave, gue minta maaf ya karena begini. Itu lo anggap sebagai lo menjadi vulnerable. Ya, lo udah menunjukkan sisi vulnerability lo, bener nggak? Ya. Tapi kemudian dia bilang gini, coba bayangin kalau lo harus meminta maaf secara langsung. Kuat nggak lo? Lebih susah ya kayaknya ya. Iya. Kayaknya. Jadi dia bilang kemarin. Iya. Jadi memang pada akhirnya live connection itu yang paling utama.
Oke. Dan live connection itu actually dibuat mudah dengan hadirnya social media? Exactly. Tapi itu kemudian jadi tidak, itu tuh tetap dibatasin screen gitu. Dan orang tuh secara psikologis karena ngeliat cuman ke screen, masih ada screen nih, masih ada handphone yang akan nahan gue. Oh, jadi ketika orang being vulnerable di social media, mereka merasa jauh lebih aman. True. Karena jaraknya itu masih dibatasi oleh handphone, Yes. layar. Yes. Yes. Oh, mungkin itu juga sebabnya kenapa kita sering lihat orang-orang yang kebablasan membagi ceritanya di sosial media. Iya nggak? Yes. Betul. Karena mereka kayak gini, kalau kita bertatap muka, kita ngobrol, lu pasti feeling, ini kayaknya cerita gue udah mulai kebablasan deh. Yes. Kebanyakan deh. Gitu. Yes. Tapi kalau di layar, kita tuh nggak rasa. Enggak. Oke, got it. Ngerti kan? Jadi memang zaman digital ini sangat tricky sekali sekarang. Oke, got it. Even your feeling gitu. Even your feeling tuh kadang-kadang jadi kayak it's not real. Oke, got it. You understand? Jadi terus gue kemarin gini, anjrit bener lagi. Got it. Moral of the story-nya adalah buat kita nih, kan teman-teman juga mengenal Iwet sama gue di sosial media. TikTok kan sosial media ya, Nek. Berhati-hati jangan terlalu menyimpulkan yang Yes. terlalu gimana-gimana gitu. Karena biar bagaimanapun ada jarak di antara kita. Bluri peso 5 kali nggak sih? Tapi Ada benar. layar. Lu tuh cuma lihat kita dari layar gitu. Yes. Ya, sama ketika kita menggunakan sosial media, jangan berhati-hati ketika kita mau sharing sesuatu. Ya. Karena batasannya itu di sosial media agak abu-abu. Bener. Ini sebenarnya berjarak sekali ini. Kelihatannya kayak kita deket banget gini ya. Kayaknya lu ngeliat kita tiap hari, you know us very well, lalala segala macam gitu. No. Oh my god, itu ketonjok banget tuh gue. Kemarin gue interview seseorang. Please don't ask siapa karena ini ceritanya dia bukan cerita gue. Sebenarnya gue nggak punya hak untuk cerita. Tapi moral of the story-nya nyambung dengan apa yang lu bilang. Terus gue gini, Nek, kok lo sekarang agak pendiam sih? Gue bilang gitu. Iya, lo tau apa gitu? I think I lost my voice now. Gue tuh baru sekarang ini mulai kembali lagi berani ke publik. Karena kemarin ini gue kayaknya takut untuk muncul. Kenapa? Gue bilang gitu. Dan sampai depresi gitu. Kenapa gitu? Jadi dia posting sesuatu di sosial medianya dia. Menurut dia postingan itu biasa-biasa aja, Web. Karena bukan pornografi yang dipertontonkan. Dan dia itu sebetulnya sering melihat di sosial media teman-temannya dia yang mempertontonkan jauh lebih vulgar. Entah kenapa that one single post of her went viral, jadi perbincangan semua orang ke arah yang negatif. It get to her. Bahkan dia itu terancam ada lawyer yang memberikan advice ke dia gini, I think you better take it down karena lu bisa masuk penjara lo gara-gara ini. Kan mentalnya kena banget dong, Wet. Gue gini, waduh, astaga, karena one single post itu, iya. Dan dia bilang, dan itu tuh nggak, gue tuh tidak bermaksud ke situ loh. Cuma interpretasi orang aja ke situ. Dan lo tau kan kalau sosial media gitu kan, satu orang udah bilang itu vulgar, semua langsung bilang itu vulgar. Padahal fotonya bukan paha tapi betis, you know? Misalnya gitu ya. Terus gue gitu, what did you learn from that experience? Gue nanya gitu ya. What I learned, gue lebih berhati-hati menggunakan sosial media. Karena jarak handphone itu membuat gue merasa aman. Tapi ternyata, ya ketika gue merasa aman, gue membuka diri terlalu dalam. Not healthy. True. Good one. Karena lu berasa aman, karena ini kan masih kebatas nih. Abis dari screen ini masih ada mesinnya handphone, masih ada layer berikutnya, casingnya.
Yes, true, true. Dan apa ya, di sosial media itu kita nggak pernah tahu kan, yang nonton kita itu, yang like kita itu, yang follow kita itu pure friends atau predator atau floater yang sengaja mengagung-agungkan kita supaya kita berbuat salah, you know? Yes, true. Kayak, Ya. room tour dong, room tour. Ada beberapa yang memang pengen lihat rumah Ya. kita seperti apa. Ada beberapa yang mengintai. Ya, Kita nggak pernah tahu kan. So, Right. dia bilang, just be very careful, Dave. Cause I know now you are so into TikTok. Careful, okay, gitu. Don't let your guard down. yes. True. Don't let your guard down. Karena kadang-kadang kan kita, lo masih ingat lah topik bahasan kita soal mature mentality. Ya, kan salah satunya adalah if you can be vulnerable, it's a sign that you are mature in emotion, gitu kan? Tapi itu tadi tuh vulnerable-nya itu adalah di mana? Kalau di sosial media nggak masuk hitungan menurut gue. Jadi vulnerable yang relatable itu adalah yang In real life, okay. if you can show your emotion to people live, not on screen. Oke. Karena being vulnerable on social media itu tetap berjarak dengan layar gitu maksud lo. Exactly. Oke, Jadi nggak masuk hitungan gitu menurut gue. Oke, got it. Sama satu lagi tadi ngomongin soal berhati-hati di sosial media dan selalu pasang your guard gitu ya. Gue inget cerita teman kita yang baru kena musibah. Jadi ibunya itu terkena penipuan, scam, ya. Aduh, itu layak satu hari kita bahas. Right, dikit ya gue ceritain. This is scary menurut gue. Ibunya kena scam, uangnya habis dikarenakan dia tertipu. Ngakunya orang ini adalah bintang K-pop Korea, gitu ya, bintang K-pop Korea. Terus kemudian dia diminta untuk berbisnis, mentransfer uang, bla 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 bla. Uangnya habis lah, singkat cerita, dan gede banget uangnya. Terus ditanya dong, kok bisa ibu lo yang sudah berumur seperti itu kena kasus seperti ini gitu kan? Terus dia bilang, you know what? Mereka masuk dari kolom komen di postingan si selebriti Korea tersebut. Tuh. Jadi karena ibunya ini sering komen di situ karena saling ngefansnya ya, komen every day, di track nih sama si penipu ini, sama scammer ini, di track, di DM. Be careful. Iya. Betul. Dan ini jadi kita mau bahas sekarang aja apa mau besok aja nih? Dikit aja, gue cuma mau bilang, ini sebenarnya yang gue pengen bilang juga sama lo. Be careful with your direct message. Oh. You are very attentive to your direct message. Be careful. Gitu ya. Lo tuh, gue kadang-kadang suka gini, ini orang baik banget loh. Jadi harus lebih gimana dong? Ya, lu mesti be careful. Maksud gue gini, iya gitu ya. Yes, kita ngejar engagement, lo balas engagement. Tapi seperlunya aja terus ingat, Dave, ini ada screennya. Iya, oke. Gue gak ngajarin engagement. Gue cuman kayaknya seneng aja kalau dibalas. Karena gue berkaca kepada, lu tahu kan, gue suka DM artis-artis Hollywood sama desainer Hollywood. Nah, gue tuh suka senang kalau DM gue dibales. Jadi gue gini, oh ternyata orang tuh seneng ya kalau DM-nya dibales. Gitu, itu doang. Tapi lu juga harus hati-hati gitu, jangan sampai, karena kan lu sering tuh bilang, gue sebel banget, banyak banget DM gue yang masuk orang minta-minta. Iya, nah kalau itu kan jelas. Kalau orang minta-minta gitu kan gue tahu. Tapi kan lu nggak pernah tahu ada orang yang pinter banget. Selubungnya cerita ini, cerita itu segala macam, dan lo terjebak dalam situ, gimana? Repot nih sosial media. Iya kan? Orang yang jahat-jahat gitu, udah deh gak usah mainan sosial media, Nek. Lu main gundu aja sana di lapangan, jangan ganggu hidup kita. Heran. Anyway, itu aja sih sebenarnya.
Besok kita lanjutin ya mengenai investasi ibu-ibu. Iya. Karena ini cerita yang menarik supaya teman-teman yang masih punya orang tua, Anda bisa memproteksi keluarga Anda dengan lebih baik gitu. Iya. Itu tadi bener nih. Yang jelas bener-bener harus sadar penuh. Sadar penuh. Iya, maksudnya ketika kita bersosial media itu sadar penuh, ngebalesin DM sadar penuh. Yes. Iya betul. Berarti makanya jadi kayak kesannya kalau gue tuh kayak Iwet tuh berjarak ya, karena ya kayak gini nih. Gue butuh I need time untuk make sure bahwa orang ini baik atau tidak, orang ini oke atau enggak gitu. iya kan Kai, suka nggak enakan hati kan kalau nggak balas. Oke, mau bercandaan? Boleh bercanda nggak? Boleh. Boleh bercanda anjing. Udah tegang banget soalnya ya. Iwet berjarak tapi nggak berambut. Parah banget bercandanya kayak nggak lucu ya guys. Parah banget. Gila parah banget. Besok tuh libur. Oh besok tuh gue juga baru tahu tadi. Kemarin. Iya. Besok libur. Jadi kalau misalnya lo bilang gue besok akhirnya dapat libur, ya emang libur tanggal merahnya. Iya, itu gue juga tahu dari guru pilates gue. Hari Kamis aja ya, gitu gue gini. Oke, terus dia gini, karena Kamis libur, gue gini. Kenapa libur? Karena memang dari sananya merah. Oh, oke. Jadi besok mau siaran apa enggak? Terserah lo, gue siaran enggak juga nggak apa-apa. Oh, besok ke gereja. Emang besok liburan Kristen ya? Bo, kenaikan Isa Al-Masih bukan sih? Wow. Lupa. Gini, gue cek dulu adik gue. Besok kita gereja. Oh, besok Paskah. Nggak Paskah dong besok. Paskah hari Minggu, gila. Iya, kenaikan. Iya. Besok kematian. Lo kan yang punya agama ya, mungkin lo yang jelasin ke gue kurang paham. Oke, gue baru mau bilang, mungkin kita harus stop aja sebelum gue mempermalukan diri gue lebih dalam ya. Oh, gue cek nanti sama adik gue besok gue gereja apa enggak. Kalau gue gereja berarti gue nggak bisa siaran. Oke, siap. Aduh, dikit banget kita ketemu siarannya ya. Ya kan? Jumat libur lagi. Jumat libur apa lagi? Liburnya adalah cuti bersama dari pemerintah. Dikasih libur. Oh, gitar. Lu Jumat mau keluar kota? Enggak sih. Wow, oke. Nanti tunggu di update story ya, biar kita berasa ditungguin deh ya. Boleh. Nyau. Apa ya? Ya udah. Makasih ya, maaf loh kalau hari ini terlalu berat. Ingat, dunia tuh tidak hitam putih. Namaste. Namaste. Dah, Nek. Bye-bye.